Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tentunya selamat berjumpa kembali di pembelajaran pagi hari ini. Tentunya semoga kita semua, keluarga kita semua terhindar dari malapetaka, penyakit, bala dan bencana. Baik, kita saksikan pembelajaran pada kesempatan pagi hari ini. Mensyukuri karunia Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu yang baik, kita hendaknya mengawali dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga saat kita mempelajari tempo dan tinggi rendah nada pada sebuah lagu. Kalian telah menyanyikan lagu Menanam Jagung, tentunya menyenangkan sekali, bukan? Nah, kali ini kita akan menyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Setelah kalian menyanyikan lagu Menanam Jagung, tentunya ada perasaan senang, bukan? Nah, untuk diketahui, jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari pertanian. Di negara kita kaya dengan sumber daya alam laut, yaitu ikan. Ikan dapat diawetkan dengan banyak cara. Ada yang didinginkan, dikeringkan, ada juga yang dilakukan dengan pengalengan. Nah, tahukah kalian semua bahwa sebagian besar para nelayan mengawetkan ikan dengan cara seperti pada video. Pengeringan ikan. Pengeringan ikan sebagai salah satu cara pengawetan yang paling mudah, murah, dan merupakan cara pengawetan yang tertua. Dilihat dari segi penggunaan energi, pengeringan dengan sinar matahari dapat dianggap tidak memerlukan biaya sama sekali. Pengeringan akan bertambah baik dan cepat apabila sebelum ikan digarami dengan jumlah garam yang cukup untuk menghentikan bakteri pembusuk. Meskipun begitu, pengeringan itu akan mengubah sifat daging ikan dari sifatnya ketika masih segar, tetapi nilai gizinya relatif tetap. Kadar air yang mengalami penurunan akan mengakibatkan kandungan protein di dalam bahan mengalami peningkatan. Proses pengeringan pada umumnya selalu didahului dengan penggaraman. Hasilnya berupa ikan kering asin, meskipun asinnya tidak seperti ikan asin. Jadi, ikan kering tawar yang terasa agak asin adalah ikan teri yang dicelupkan dalam larutan garam encer sebelum dikeringkan. Nelayan yang lama tinggal di laut kadang-kadang juga menghasilkan ikan kering karena mereka hanya sedikit membawa garam untuk mengasinkannya. Pengawetan ikan dengan pengeringan bertujuan mengurangi kadar air dalam daging ikan sampai batas tertentu sehingga perkembangan mikroorganisme akan terhambat atau terhenti. Kemudian, proses pengeringan dapat meningkatkan daya awet ikan karena dapat disimpan cukup lama dan dalam keadaan layak sebagai makanan manusia. Penggaraman yang dilakukan sebelum pengeringan dimaksudkan untuk menarik air dari permukaan badan ikan dan mengawetkan ikan sebelum tercapai tingkat kekeringan yang dapat menghambat atau menghentikan kegiatan-kegiatan mikroorganisme selama proses pengeringan berlangsung. Kemudian dengan menjemurnya, sinar matahari akan melanjutkan pengeringan sampai ikan cukup kering. Demikian juga terjadi pada pengeringan buatan, kadar air dalam badan ikan dapat dikurangi sampai batas tertentu dalam waktu yang lebih cepat. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi, yaitu penggunaan sumber energi. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti pada gambar yang ada pada video? Mengapa kompor bisa menyala? Mengapa mobil mengisi bahan bakar di SPBU? Agar dapat berfungsi, kompor dan mobil memerlukan bahan bakar. Dari manakah asal kedua bahan bakar tersebut? Proses pembentukan minyak bumi.
Berikut adalah langkah-langkah proses pembentukan minyak bumi beserta gambar ilustrasinya. Yang pertama, ganggang yang hidup di danau tawar juga di laut mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesis. Setelah ganggang mati, akan terendapkan di dasar cekungan sedimen dan membentuk batuan induk atau soft rocks. Batuan induk adalah batuan yang mengandung karbon atau high total organic carbon. Batuan ini bisa batuan hasil pengendapan di danau, di delta, maupun di dasar laut. Proses pembentukan karbon dari ganggang menjadi batuan induk ini sangat spesifik. Itulah sebabnya tidak semua cekungan sedimen akan mengandung minyak atau gas bui. Yang ketiga, batuan induk akan terkubur di bawah batuan-batuan lainnya yang berlangsung selama jutaan tahun. Proses pengendapan ini berlangsung terus-menerus. Salah satu batuan yang menimbulkan batuan induk adalah batuan reservoir atau batuan sarang. Batuan sarang adalah batu pasir, batu gamping, atau batuan vulkanik yang tertimbun dan terendap ruang berpori-pori di dalamnya. Jika di daerah ini terus tenggelam dan terus ditumpuki oleh batuan-batuan lain di atasnya, batuan yang mengandung karbon ini akan terpanaskan. Makin ke dalam atau masuk amblas ke bumi, suhunya akan bertambah. Minyak terbentuk pada suhu antara 50 sampai 180 derajat Celcius. Tetapi puncak atau kematangan terbagus akan tercapai jika suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ketika suhu terus bertambah karena cekungan itu makin turun dalam yang juga diikuti penambahan batuan penimbun, suhu tinggi ini akan memasak karbon yang ada pada dan menjadi gas. Yang keempat, karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen yang membentuk hidrogen karbon. Minyak yang dihasilkan oleh batuan induk yang telah matang ini berupa minyak mentah, walaupun berupa cairan. Ciri fisik minyak bumi mentah berbeda dengan air. Salah satunya yang terpenting adalah berat, jenis, dan kekentalan. Kekentalan minyak bumi mentah lebih tinggi daripada air, tetapi berat jenis minyak bumi mentah lebih kecil dari air. Minyak bumi yang memiliki berat jenis lebih rendah daripada air cenderung akan pergi ke atas. Ketika minyak bertahan oleh sebuah bentuk bantuan yang menyerupai mangkok terbalik, minyak ini akan tertangkap dan siap ditambang. Baik, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tugas kalian adalah Baik anak-anakku sekalian, ini saja pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya tugasnya Pak Endang tunggu. Kita bertemu lagi di waktu dan gelombang yang sama. Jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.